Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Kharitin Kisani Putri dari Ilmu Komputer kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari kuis 1 statistika dengan kode soal A. Nah, ini kode soal A. Terdapat 2 soal, tapi banyak pertanyaannya. Nah, di soal yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel diskrit dan variabel kontinu serta berikan masing-masing 3 contohnya. Jadi variabel diskrit atau variabel kontinu itu merupakan jenis dari variabel kuantitatif. Nah, variabel diskrit itu apa sih dan variabel kontinu itu apa? Variabel diskrit itu adalah bilangan, merupakan bilangannya itu bulat, terus itu bisa dihitung, nilainya tetap, berbentuk grafik, tapi tidak dapat diukur. Sedangkan kalau variabel kontinu itu kebalikannya. Variabel kontinu itu bilangannya pecahan atau desimal, terus tidak bisa dihitung, nilainya tidak tetap, berbentuk histogram, tapi dapat diukur. Nah, contoh-contohnya kalau di variabel diskrit itu kan dia bisa dihitung gitu ya, nilainya tetap gitu. Nah, itu contohnya itu misalkan jumlah dari mahasiswa Ilkom, terus tuh jumlah buku-buku di sebuah perpustakaan, atau ukuran baju atau ukuran sepatu gitu. Nah, terus kalau contoh variabel kontinu itu kan dia bisa diukur kan, bisa diukur terus nilainya tuh tidak tetap. Nah, itu kayak suhu badan, tinggi badan gitu, suhu, tinggi badan, terus berat badan gitu, usia, nah gitu. Ini soal nomor 2, itu ada sebuah data dari hasil penjualan produk. Nah, perintah yang pertama itu sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Berarti langkah pertama dilakukan itu apa? Mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini untuk memudahkan ya. Ini dari terkecil nih 10 sampai ke 55. Oke. Selanjutnya kita tentukan jangkauannya. Jangkauan itu gimana caranya? Itu X maksimum dikurang X minimum. Nah, nilai terbesar dikurang terkecil. Terbesar kan 55, terkecil 10. Jadi 55 kurang 10, 45. Kemudian kita tentukan kelasnya. Kelasnya itu rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. Log N ini ya banyaknya data. Banyaknya data tuh ada 30. Jadi log 30 itu 1,477. Nah, tinggal dijumlahin jadinya 5,8741. Kita bulatkan menjadi 6. Nah, ya. Kemudian kita tentukan panjang kelas ya, atau intervalnya gitu. Jadi rumusnya itu J per K. Nah, jadi J-nya tadi 45, K-nya 6, jadi 7,5 dibulatkan menjadi 8. Nah, ini tabel sudah jadi. Gimana caranya? Nah, kita mau kelasnya kan tadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Kemudian panjang kelasnya itu ada berapa sih? Panjang kelasnya itu ada 8. Ya, rentangnya gitu. Jadi kita mulai dari angka 10 ya sampai ke urutan 8. Ya, jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, 17 ada di urutan ke-8. 17. Terus lanjut lagi, 18 sampai 25, lanjut lagi sampai ini 57. Kemudian, cara menentukan frekuensinya kita lihat dari data yang sudah diurutkan tadi. Nih. Ini kan 10, kita tentuin yang kelas pertama itu 10 sampai 17 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 frekuensinya. Nah, terus selanjutnya ini ada dari kelas 18 sampai 25, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 5 juga frekuensinya. Kemudian lanjut lagi dari 26 sampai 33, itu dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh ada 6. Kemudian dari 34 sampai 41, dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Kemudian 42 sampai 49, ini 42, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini sampai 49 batasnya, berarti ini ada 5 frekuensinya. Kemudian dari 50 sampai 57, berarti dari 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, pas kan totalnya 30. Soal selanjutnya itu menentukan mean atau rata-rata. Caranya kita rumusnya kan ini ya, nih. X bar sama dengan jumlah dari FI dikali XI per jumlah FI. Kita cari dulu. Nah, ini FI dikali XI ya. Nah, FI ini adalah frekuensi kelasnya ya. Kemudian S ini nilai tengahnya ya. Jadi cara mencari nilai tengahnya itu yaitu menambahkan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi 10 tambah 17 dibagi 2 itu berapa? 13,5. Lanjut lagi, 18 ditambah 25 dibagi 2 itu berapa? 21,5. Seterusnya gitu aja, ditambah dibagi 2. Ini tambah bagi 2, tambah bagi 2, tambah bagi 2. Nah, hasilnya ini. Nah, X ini udah ketemu. Nah, FI-nya ya ini.
masing-masing kelas. Jadi 13,5 kali 5 hasilnya 67,5. Terus ini 29,5 kali 6 177, 37,5 kali 5 187,5. Kalau sudah dikalikan FI sama XI-nya, kita jumlahkan. Jumlah dari semuanya adalah 981. Nah, mengikuti rumus tadi, jumlah FI dikali XI tadi berapa? 981 kan? Dibagi dengan jumlah FI, jumlah frekuensinya berapa? 30 kan, banyaknya tadi. Jadi 981 dibagi 30 yaitu 32,7. Nah, ini mainnya. Selanjutnya menentukan nilai median. Ya, nilai tengah. Rumusnya apa sih rumusnya ini? Ya, tapi bawah ditambah N/2 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi ke dikali panjang kelas ya. Yang pertama kita tentukan dulu di sini. Kita tentukan dulu N/2-nya ya. N itu kan 30 ya, N-nya. 30 bagi 2 kan 15. Berarti ini adalah kita lihat dulu di frekuensi yang ada frekuensi kumulatif yang nilainya tuh 15 atau dia lebih dari 15. Kita lihat. Oh ya, sebelumnya kita tentukan dulu nilai frekuensi kumulatifnya ya. Caranya tuh. Nah, ini. Frekuensi kumulatif itu kita menjumlahkan frekuensi seterusnya gitu loh. Ini kan 5, ya ini 5. Terus ini 5 tambah 5 10. Kita jumlahkan lagi 10 tambah 6 16. 16 tambah 5 21. 21 tambah 5 26. 26 tambah 4 30. Pas kan 30. Ya kan pas ini sama ini. 30. Berarti kita lihat tadi frekuensi kumulatif yang nilainya 15 atau lebih dari 15 mana ini kan. Nih. Lebih dari 15 kan. Yang mendekati juga. Jadi kita pakai kelasnya yang ini. 26 sampai 33. Jadi 26 sampai 33 itu kita ambil tapi bawahnya itu berapa sih caranya tuh? Batas bawah, ini batas bawah dikurang 0,5 ya tuh jadinya 25,5. Nih TB-nya udah ketemu. Frekuensi kumulatifnya tadi berapa? Frekuensi kumulatif kelas ini, tapi kita ambil yang kelas sebelumnya gitu loh. Jadi ini 10. Nah, oke. Kemudian kita tentuin juga sekalian frekuensi kelasnya yaitu 6 kan, karena ambil kelas yang 26 sampai 33 tuh ini kan 6. Berarti nah ini 10 6. Langsung kita masukkan rumus semua tuh data-data udah kita dapatkan. Ini TB-nya 25,5 ditambah N/2-nya tadi 15 dikurang FK itu 10 dibagi FI-nya 6 dikali panjang kelasnya kan 8 ya, udah kita cari pertama kali. Ini tinggal 25,5 ditambah 5 nih 5/6 dikali 8 jadinya ini, dan hasilnya 32,17. Nah, ini merupakan nilai mediannya. Nah, selanjutnya misalkan nilai modus atau yang paling sering muncul. Lagi kan gini ya, nilai paling sering muncul. Kita lihat di data itu mana sih yang paling sering muncul. Nah, di data ini diperhatikan coba. Tidak ada nilainya yang lebih dari 1 kan. Semuanya 1. Ini kan 23 cuma 1, 25 cuma 1, 33 cuma 1, 46 cuma 1 ya kan. Berarti kita cari di frekuensi yang paling tinggi di kelas mana. Nah, frekuensi paling tinggi ada di kelas 26 sampai 33. Nih, 6 kan frekuensinya, yang lain 5, 5, 4. Jadi kemungkinan nilai modusnya tuh ya ada di sini. Ya. Kita lihat. Nah, karena tadi ada di kelas ke 26 sampai 33, berarti kita ambil ini. Nah, rumus modus itu ini ya. TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali panjang kelas. Nah, kita tentuin TB-nya tuh dengan cara tadi ya, tentuin kelasnya dulu. Nah, ini 26 dikurang 33. Kita ambil TB-nya berapa? Jadi kan 26 kurang 0,5 ya, jadi 25,5. D1-nya itu apa sih D1? D1 tuh frekuensi kelasnya, nih frekuensi kelas ini dikurang frekuensi sebelumnya. Berapa? 5 kan? Jadi 6 kurang 5 1. Nah, D2 ini frekuensi kelasnya ini dikurang frekuensi sesudahnya. Nah, kebetulan juga 5. Jadi 6 kurang 5 sama dengan 1. Langsung kita masukin rumus semua data yang udah kita cari ini. Jadi 25,5 nih ditambah 1 per 1 tambah 1 dikali 8. Nah, ini hasilnya adalah 29,5. Itu ya. Ini modusnya. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya menentukan kuartil ketiga. Ya. Berarti rumus kuartil itu adalah TB ditambah I/4 dikali N dikurang F kumulatif dibagi F kelasnya dikali panjang kelas. Nah, berarti kita harus mengumpulkan dulu kan semua nilai-nilai ini. Langkah pertama itu tentuin dulu I/4N. I-nya itu kelas keberapa yang kita cari? Kelas ketiga kan? Kelas kuartil ketiga kan? Berarti 3/4 dikali N 30. N-nya kan 30. Jadi 22,5. Nah, ini kita lihat di frekuensi kumulatif berapa yang nilainya itu 22,5 ya, atau lebih dari 22,5. Nah,
Yang lebih nggak ada kan yang 22, tapi ada yang lebih dari 22,5. Nah ini kan 26 kan lebih dari 22,5. Karena 21 ini kan masih kurang dari 22,5, jadi nggak mencakupi gitu. Ini berarti ini ada di kelas 42 sampai 49. Jadi ada di kelas ini. Kita tentuin TB-nya. TB-nya ini 42 dikurang 0,5 itu 41,5. Nah, frekuensi kumulatifnya itu kita ambil frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya, ini kan kelasnya kan ini. Kelas sebelumnya ini kan. Berarti ini 21. Nah, frekuensi kelasnya berapa? 5 nih. Nah, ya udah kita masukin rumusnya aja. Jadi TB-nya 41,5 ditambah ini 22,5 ya dari sini dikurang FK-nya 21 dibagi FI 5 dikali panjang kelas. Kemudian kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 43,9. Nah, ini kuartil 3. Selanjutnya itu adalah menentukan desil ke-6. Nah, rumusnya itu sama aja kayak kuartil tadi, beda di pembagian yang I per 10N ini. Kalau kuartil kan I per 4N, kalau desil itu I per 10N. Nah, kita tentuin dulu, sama kita tentuin ini dulu ya, biar tahu kelasnya itu yang mana. Ini I per 10, I-nya kan 6, yang mau desil 6, berarti 6 per 10 dikali 30. Nah, kita sederhanain aja, jadinya ini 6 dikali 3, ini kan udah kita bagi 10 kan. 6, jadi 3 kan, 6 kali 3, 18. Berarti ini frekuensi kumulatifnya 18 atau lebih dari 18. Nah, yang lebih dari 18 kan ini nih. Nih, berarti ada di kelas ke-34 sampai 41. Kelas dari 34 sampai 41 kita ambil TB-nya ya. Jadi TB-nya itu dari sini dari 34 dikurang 0,5 ya. Ini kan batas bawah ya. Jadi berapa? 33,5. Frekuensi kumulatifnya sama kayak tadi, frekuensi kelas sebelumnya kelas ini. Frekuensi kumulatif sebelumnya tuh ini kan. Ini kan kelasnya ini. Ini berarti FK-nya ini yang sebelumnya ini 16. Terus FI-nya atau frekuensi kelasnya ini. Nah, 5. Nah, jadi 16 ya, ini 5. Masukin rumus. TB-nya berapa? 33,5 dari sini. Terus ditambah I per 10N itu 18 ya. Dikurang 16, ini frekuensi kumulatif kelas sebelumnya dibagi 5 frekuensi kelasnya yang ini dikali 8. Nah, ini kita jumlahkan saja. Jadi hasilnya 36,7. Kemudian soal perintah selanjutnya yaitu menentukan persentil ke-58. Nah, persentil 58. Berarti rumusnya itu juga sama saja. Kayak kuartil sama desil itu beda di pembagian I-nya. Nih. Kalau tadi kuartil kan 4 ya, desil itu 10, kalau persentil itu 100. Jadi ini I per 100N. I-nya yang mau kita carikan persentil 58, jadinya 58 ya. Jadi 58 per 100 dikali 30. Nah, kita sederhanain aja, kita bagi 10. Jadinya ini 58 dikali 3 itu kan 174. Dibagi 10 jadi 17,4. Kita cari FK yang nilainya 17,4 atau lebih dari 17,4. Nah, ini mana nih? Nah, ini lebih dari 17 kan. Karena kalau ini kan masih kurang dari 17, ini nggak mencakupi. Jadi nih, kebetulan kelasnya pun sama kayak desil tadi ya, 34 sampai 41. Jadinya kita ambil ini TB-nya batas bawah dikurang 0,5, jadi 33,5. FK-nya karena sama kayak kelas desil tadi, jadi udah kita dapatkan tuh 16, FI-nya tuh 5. Masukin ke rumus. 33,5 ditambah. Nah, ini bedanya di sini aja nih, 17,4. Ya, 17,4 dikurang 16 dibagi 5 dikali 8. Ini hasilnya, nah ini 35,74. Nah, ini. Selanjutnya adalah buatlah visualisasi data dalam bentuk apa saja. Yang pertama ada histogram. Nah, histogram itu bentuknya tuh seperti kayak diagram batang ya, mirip. Terus dia ini saling nempel gitulah ininya. Nah, caranya kita buat dulu sumbu Y dan sumbu X-nya. Nah, sumbu Y-nya ini berupa frekuensi dan sumbu X-nya itu berupa nilai kelasnya atau batas kelasnya. Nah, kita tentukan tadi frekuensinya itu kan ada 4, 5, dan 6. Kita buat aja. Nah, terus nilai kelasnya itu dimulai dari 10 kan. 10 sampai 17. Tadi ini kelas pertama, di sini ada kelas kedua, kelas ketiga, 4, 5, 6. Ya udah kita carilah tadi ya. Nah, kelas pertama yang ini itu kan frekuensinya 5, berarti kita buat diagram ya. Ini apa yang disebutnya diagram mungkin ya. Diagramnya ini sampai 5 batasnya. Kemudian 18 sampai 25. Ini frekuensinya juga 5 nih kebetulan. Ini sama. Nah, ini frekuensinya paling tinggi. Itu 26 sampai 33 itu frekuensinya 6. Kemudian ini ada 34 sampai 41. Ini kelas keempat, frekuensinya tuh 5. Kemudian ada kelas kelima. Ini 42 sampai 49 tuh frekuensinya juga 5. Ini kelas ke-6 dari 50 sampai 57. Nah, itu frekuensinya 4 ini yang paling rendah. Jadi ini bentuk histogram. Nah, selanjutnya menentukan poligon frekuensi. Poligon ini bentuk sumbu Y dan X-nya juga sama ya.
bedanya di sumbu X nya. Kalau ini kan frekuensi ya, sumbu X nya, sumbu Y nya frekuensi. Nah, sumbu X nya itu nilai tengah kelasnya tadi ya, nilai tengah masing-masing kelas. Nah, ini kan frekuensi. Nah, nilai tengahnya. Ini kelas pertama itu nilai tengahnya 13,5 didapatkan dari ini ya, dari 10 tambah 17 dibagi 2, 13,5. Kemudian ini nilai tengah kelas kedua itu 21,5 ya, dapat dari sini 18 dikurang 25 dibagi 2, 21,5. Terus kelas ketiga 4, 5, 6. Nah, ini kelas 6 nih. Ini dari 50 tambah 57 dibagi 2 itu ya 53,5. Kelas pertama itu kan tadi frekuensi berapa di sini? 5 kan. Kelas kedua juga 5, kelas ketiga itu 6, kelas keempat itu 5, kelas kelima itu 5 juga. Nah, kelas keenam itu 4. Jadi ini buat dulu titik-titiknya. Yang pertama itu titik-titik. Kemudian kita tarik garis, sambungin titik-titiknya dari sini naik terus turun. Terus ini lurus ya, terus turun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian menentukan ogive positif dan ogive negatif. Nah, pertama kita buat ogive positif dulu nih. Kita tentuin dulu di sumbu Y dan sumbu X-nya ya. Sumbu Y-nya ini apa sih? Sumbu Y ini merupakan dari frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu kan yang ini ya, ini frekuensi kumulatif. Ini ada 5, 10, 16, 21, 26, 30. Nah, ini. Ya, 5, 10, 16. Nah, ya udah tinggal kita tulisin aja ininya. Urutannya. Ini dari ini sumbu yang ini dari 0, 5, 10. Ya ini kelipatan 5 terus ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Terus yang sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya itu tepi atas kelasnya masing-masing. Kelas pertama itu tepi atasnya 17,5. Kita lihat di tabel frekuensi. Nah, ini tepi atas sudah saya tentukan, tepi atas, tepi bawah ya. Nah, tepi atas kelas pertama ini kan 17,5. Kemudian lanjut lagi nih, tepi atas kelas kedua itu 25,5. Terus tepi atas kelas ketiga ini 33,5 sampai sini. Nah, kita balik lagi ke ogive tadi. Nah, ini boleh kita carikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita pas ya. Nah, tahu nggak cara tepi atas bagaimana? Cara menentukan tepi atas itu kita lihat aja di sini. Ini kan batas bawah, ini batas atas namanya. Nah, tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti ini 17 ditambah 0,5 itu 17,5, sama kayak yang lain. Dan ini batas atasnya 41 ditambah 0,5 jadi 41,5 gitu. Nah, ya udah kita tentuin aja. Ini kelas pertama itu tadi kan mulai dari 5 ya, 5. Frekuensi kumulatifnya kan. Terus FK kelas kedua itu 10, FK kelas ketiga itu 16. Nah, ini 16 ada di sini. Kemudian FK kelas keempat itu adalah 21. Nah, di sini 1. FK kelas ke-5 itu ada 26, ini 26. Dan FK yang kelas ke-6 itu ada 30. Jadi yang buat titik-titik dulu kan awalnya, baru kita tarik garis ini. Set gitu. Kemudian lanjut ke ogive negatif. Nah, ini ogive negatif itu ya hampir sama lah dengan ogive positif. Nah, ini sumbu Y-nya itu frekuensi kumulatif, dan ini sumbu X-nya itu beda. Kalau tadi kan tepi atas yang ogive negatif itu dia pakai tepi bawah. Cara mencarinya kita lihat di tabel frekuensi tadi. Nah, nih, tepi bawahnya ini nih. Gimana caranya? Ini kan batas bawah ya, ini batas atas. Mencari tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Jadi 10 dikurang 0,5 berapa? 9,5. Dan selanjutnya, nih, batas bawahnya kan 26, berarti 26 dikurang 0,5 berapa? Mana sih? Nah, ini 25,5 ya. Terus selanjutnya, nah ini kita balik di sini. Nah, ini kan kelas pertama nih. Nah, ogive negatif itu dia dimulai dari frekuensi kumulatif yang jumlahnya tuh lebih dari ya, lebih tinggi gitu. Jadi ini dia seperti kebalikannya dari frekuensi ogive positif. Nah, kayak gini lah. Nah, ini ogive positif kan dimulai dari ini kan ogive positif dari frekuensi 5 ya sampai 30. Kemudian kalau ogive negatif itu dimulai dari frekuensi kumulatif 30 yang atau yang paling besarnya. Terus dia nanti bakal turun gitu. Nih. Kelas pertama. Nah, ini dia kayak dimundurin untuk 30. Ini kelas kedua 26, kelas ketiga 21, kelas keempat 16, kelima 10, kelas ke-6 5. Nah, ini titik-titiknya pertama, baru kita tarik garis disambungin antara titik-titik ini. Jadi gini. Nah, ini ogive positif, ini ogive negatif. Dia kurvanya dia lurus ke atas, kalau ini dia menurun ke bawah. Dan yang terakhir itu adalah menentukan skewness. Rumusnya apa? Rumusnya itu X bar dikurang modus dibagi
standar deviasi atau simpangan baku. Nah, ini kita cari dulu simpangan bakunya karena X bar dan modus itu sudah kita cari kan, udah ada nilainya. Jadi simpangan baku itu rumusnya ini nih. Akar dari jumlah frekuensi dikali X kelas dikurang X bar kuadrat dikurang N min 1. Nah, ini pertama kita kurangi dulu masing-masing tiap X kelas dikurang X bar. X kelas, nah misalkan mana nih? X kelas ini nilai tengah kelasnya ya. Jadi ini 13,5 dikurang X bar. X barnya berapa tadi? 32,7. Ya, ini hasilnya 19,2. Selanjutnya XI-nya yang kelas kedua berapa? 21,5 dikurang X bar. X barnya berapa? 32,7. Ini hasilnya dan seterusnya. Itu aja. Jadi ini nilai tengah dikurang X bar, nilai tengah kurang X bar. Nah, ini. Selanjutnya, hasil dari ini kita kuadratkan semuanya. Min 19,2 kuadrat itu 368,64. Terus apa lagi? Nah, ini min 3,2 itu dikuadratkan berapa sini? 10,24. Jadi ini nggak ada yang negatif nilainya. Kemudian ketika sudah dikuadratkan semua, kita kalikan ya. Kita kalikan hasil dari XI dikurang X bar kuadrat itu dikali dengan frekuensi tiap kelas masing-masing. Nah, kelas pertama ini frekuensinya 5 nih. 5 ini dikali ini. Ya, hasilnya ini 1843,2. Kemudian apa lagi? Misalkan kelas yang kelima nih. Kelas kelima kan FI-nya berapa? FI-nya 5. Nah, XI min X bar kuadrat itu nilainya ini 163,84. Jadi ini 163,84 dikali 5. Hasilnya berapa nih? 819,2. Pokoknya udah dikaliin semua, baru kita jumlahkan. Nah, jumlahnya adalah 5196,8. Nah, ini masukin aja ke rumus. Nah, ini kan 5196,8 dibagi N-1. N-nya kan banyak data berapa ya? 30 kurang 1, 29. Terus kita bagiin, jadinya berapa? 179,2. Nah, akar dari 179,2 itu adalah 13,38. Udah ketemu semuanya deh. Kita masukin ke rumus. X barnya tadi kan 32,7 ya, dikurang modusnya 29,5 dibagi 13,38. 32,7 kurang 29,5 berapa? 3,2 dibagi 13,38, hasilnya 0,239 sekian. Positif kan? Nah, berarti ini namanya realness positif. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila jawabannya masih kurang tepat, dan mohon maaf juga apabila penjelasan saya itu kurang dapat dipahami dan kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.